Salam, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita sudah hampir menyelesaikan tahun 2020. Walaupun selama hampir 7 bulan lebih ya, kita menghadapi pandemi, tapi Tuhan masih memampukan kita melewati hari-hari yang susah, dan itu adalah berkat penyertaan dan kuasa Allah. Dan bukti bahwa manusia bukan hanya oleh roti manusia bisa hidup, tapi oleh firman yang keluar dari mulut Allah ya. Jadi saudaraku, apapun keadaan yang sedang kita hadapi, biarlah itu semua boleh tetap membawa semangat kita untuk mengasihi Tuhan, untuk percaya firman-Nya, karena kita hidup bukan karena melihat, bukan karena pendapatan yang mengecil ya, tapi Tuhan sanggup memelihara saudara dan saya. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang berkat Tuhan ya. Kalau minggu lalu kita membahas tentang kutuk, dan sekarang kita belajar tentang berkat. Mau diberkati Bapak Ibu? Siapa yang enggak mau diberkati ya? Susah ngomong pakai masker. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan belajar, kita melihat kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan ini adalah pedoman dalam hidup kita ya. Yang namanya pedoman dari A sampai Z itu harus kita lakukan ya. Jangan dipilah-pilah. Yang enak saja yang kita ambil, tidak ya, tapi semua pedoman hidup. Haleluya. Ulangan 28 ayat yang kedua. Ulangan 28 ayat yang kedua. Kalau sudah menemukan, kita akan baca sambil berdiri dan kita aminkan kalau memang kita percaya ini adalah firman Tuhan. Ulangan 28 ayat yang kedua. Mari kita akan baca bersama-sama. Ulangan 28 ayat 2, 1, 2, 3. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin. Silakan duduk. Ya, LCD-nya sedang bermasalah, jadi nggak bisa ditampilkan, baik puji-pujian maupun firman Tuhan. Ya, ayat ini adalah satu pesan dari Musa. Namanya kitab Ulangan ya. Musa itu menulis kejadian-kejadian yang sudah lewat, diulangi, lah itu namanya kitab Ulangan. Diingatkan ya, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Perhatikan saudaraku, segala berkat ini akan datang dan menjadi bagianmu jika, nah ini syaratnya ya, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi berkat itu buntut, berkat jasmani itu buntut. Kunci utamanya dengar, ya, dengar suara. Suara itu apa toh? Perkataan. Jadi suara Tuhan, suara Pak Rakiwan, perkataannya Pak Rakiwan. Suara Tuhan, perkataannya Tuhan. Itu yang harus kita dengar. Dan apa toh suara Tuhan itu? Suara Tuhan itu pribadi Tuhan sendiri. Jadi ketika Tuhan, kita tidak melihat Tuhan, tapi mendengar suara Tuhan, berarti kita tahu ada Tuhan. Ya, ada Tuhan. Sekarang ada media massa yang luar biasa ya. Saya bicara hari ini, besok masih bisa disetel, masih bisa diputar, bahkan kalau ditampilkan videonya masih bisa terlihat gerakan-gerakan ucapan saya ya, bisa didengar. Nah Tuhan juga
Perkataannya itu masih bisa kita dengar. Dan siapa itu? Itu pribadinya Tuhan. Dan pribadi Tuhan, Firman telah menjadi manusia. Siapa itu? Yesus. Ya, di Yohanes mengatakan Firman, Kalam itu telah menjadi manusia. Dan itulah Yesus. Jadi kalau kita dengar perkataan pesan dari Tuhan Yesus, itu juga kita mendengar suara Tuhan Bapa itu sendiri. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah pesan Musa kepada bangsa Israel. Agar apa? Dengar. Dengar suara Tuhan Allah. Karena dari situlah berkat itu terpancar, ya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika. Jadi kuncinya kita mendengar, haleluya. Dan berkat apa yang kita terima? Bapak Ibu bisa baca di rumah Ulangan pasal 28 ayat selanjutnya. Ayat 3 sampai ayat 14. Di situ mengatakan diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Ini berkat jasmani semua. Nah, susahnya banyak orang percaya tidak mau dengar suara Tuhan yang dicari ini. Yang dicari ini, berkat jasmani ini. Diberkati dalam segala usaha, sampai banyak orang ingin berdoa, tolong ya doakan supaya usaha saya berhasil. Nah saudaraku, yang dicari manusia itu cuma berkat-berkat ini. Lupa kalau kuncinya itu dengar. Kalau dengar suara Tuhan, otomatis berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Banyak ini berkat. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Siapa sih enggak kepingin diberkati hal-hal seperti ini? Tapi bukan yang utama, ya. Ini bukan yang utama. Kadang orang lebih mencari harta dunia, lebih mencari nafkah ketimbang mencari Tuhan. Gak sempat katanya. Oh sibuk, saya lagi sibuk. Saudaraku, padahal berkat itu datang dari suara Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, berkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah sampai ternaknya diberkati. Haleluya. Ini tidak usah diminta. Tidak usah diminta, otomatis. Kuncinya kita dengar suara Tuhan, ya. Dan itu tentu kita bukan hanya mendengar, tapi kita ngugemi, dengar, pegang, dan melakukan. Haleluya. Nah saudaraku, ternyata berkat itu adalah perkataan Tuhan sendiri, ya. Berkat yang memberi kita hidup. Manusia bukan hidup hanya karena roti, tapi oleh firman. Jadi firman itu menghidupkan. Sekalipun di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah penyakit, orang masih bisa bersuka cita karena punya firman. Dan itu yang membuat manusia bisa kuat. Haleluya. Dan terpelihara. Puji nama Tuhan. Berkat adalah perkataan dari Tuhan. Ya. Kalau kita mau dengar, otomatis berkat itu menjadi bagian kita. Kalau Bapak Ibu nanti terima lembaran ini bisa diulang, dibaca kembali di rumah, ya. Berkat adalah perkataan Tuhan. Selain perkataan Tuhan, berkat itu juga adalah perkataan dari penyalur berkat. Siapa penyalur berkat? Ya tentu orang yang terima berkat. Haleluya. Kita akan melihat beberapa orang, ya, yang diberkati dengan perkataan. Bukan berkat dengan harta benda, tidak.
tapi berkat dengan perkataan. Ini perkataan berkat. Dan Tuhan mau supaya dari mulut saudara, mulut saya, mulut orang percaya, mulut orang yang diberkati Tuhan, keluar kata-kata berkat. Kita melihat beberapa contoh orang yang diberkati dengan perkataan. Kejadian 27 ayat 27 sampai 29, silakan. Siapa yang tugas? Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya ketika Ishak diberkatilah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberkati kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Ya. Ketika Yakub menjadi anak bungsu dan Esau menjadi anak sulung, dan otomatis berkat warisan, berkat dari orang tua itu harus jatuh kepada Esau. Tetapi di balik sepengetahuan orang tua, yaitu Ishak, mereka sudah berjanjian. Si Esau menjual hak sulungnya kepada Yakub. Karena Esau merasa, aku ini hidupnya di padang, sebentar lagi aku mati, aku enggak perlu hak warisan itu. Kemudian ya wes, nek kamu mau ini loh, tak kasih bubur dan warisanmu untukku. Itu perjanjian dan dilihat oleh Allah. Dan satu saat ketika Ishak merasa akan mati, pesan kepada Esau, Ishak pesan kepada Esau, kamu berburu, aku akan memberkati kamu. Dan itu didengar oleh istrinya, ya. Ketika istrinya mendengar, kemudian si Ribkah memberitahu kepada Yakub, kamu cepat-cepat masak dan kamu datang pura-pura jadi Esau. Dan ternyata Ishak memberkati Yakub. Berkat apa yang diberikan kepada Yakub? Ini loh, tanah seluas 8 hektar atau ribuan hektar. Oh, tanah zaman dulu masih langka manusia, saudaraku. Jadi tanah itu mau bertempat tinggal di mana saja bebas. Dan itu tidak diperlukan oleh Yakub. Ishak tidak berkata, kamu punya warisan ini, kamu punya kambing domba ini tak wariskan kepadamu. Bukan. Tapi perkataan dari Ishak itu memberkati Yakub. Apa yang dikatakan oleh Ishak? Dikatakan sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Bayangkan, bau padang yang diberkati Tuhan. Padang itu seluas apa? Ya seluas padang, dimanapun Yakub ada, itu padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Jadi di mana Yakub ada, berkat itu ada. Dari apa? Perkataan Ishak. Perkataan orang tua. Itu dicurahkan untuk Yakub semua. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu. Suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu. Saudaranya Yakub itu berapa? Cuma Esau. Jadi Ishak sudah menetapkan berkat, kamu nanti jadi tuan bagi kakakmu. Loh, ini berkat yang ditetapkan oleh Ishak. Itu cuma perkataan loh. Jadi saudaraku, hati-hatilah. Kalau saudara dan saya jadi orang tua, perkatakan kata-kata berkat untuk anak-anak kita. Walaupun mungkin anak-anak kita itu penjurangan ora karuan. Tapi mari simpan dalam hati, Tuhan ampuni dia.
keluarkan kata-kata berkat. Sebab kata-kata berkat dari penyalur berkat itu sangat penting. Haleluya. Selanjutnya, contoh orang yang diberkati dengan kata-kata. Bukan dengan harta warisan, tapi kata-kata. Kejadian 48 ayat 10 sampai 13. Kejadian 48 ayat 10 sampai 13. Adapun mata Israel telah kabur karena tuannya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya dengan tangan kanan dipegang Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya mereka kepadanya. Terus ayat 15 dan 16. Sesudah itu diberkatilah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Amin. Ceritanya tentang Yakub, ya. Yakub itu kehilangan Yusuf sudah bertahun-tahun, dan ketemu Yusuf kembali, sudah punya anak. Nah, si Yusuf sangat menghormati ayahnya. Dia sujud dan membawa anak-anaknya. Dia sebelum sujud membawa anak-anaknya. Anak yang pertama Manasye, anak yang kedua Efraim, anaknya Yusuf, ya. Dibawa, didekatkan kepada Yakub dan didekap oleh Yakub. Yakub menangis, "Ndak ku sangka-sangka aku bisa ketemu kembali dengan kamu, Nak Yusuf. Bahkan aku melihat anakmu, keturunanmu." Dan ketika melihat seperti itu, Yusuf menarik anaknya dari dekapan Yakub, ya. Kemudian dia yang sujud kepada Yakub. Dia sujud kepada Yakub. Anak-anak, orang tua sangat berharga. Jangan sampai kita mengurangi hormat kita kepada orang tua. Walaupun mungkin kita melihat, ibuku baik-baik, ya, ibuku sabar, aku gak pernah dimarahi, biarpun aku salah. Oh, segalanya sudah diselesaikan. Yakub, kita melihat, Yusuf, dia sujud kepada Yakub, dan setelah dia diberkati oleh Yakub, Yusuf diberkati oleh Yakub, dia kemudian menarik anaknya. Manasye ditaruh di sebelah tangan kanan Yakub, dan Efraim anak kedua dari Yusuf ditaruh di sebelah tangan kiri dari Yakub. Tujuan Yusuf, anakku yang pertama harus dapat berkat lebih banyak. Tapi ternyata si Yakub sudah balur matanya, sudah tidak bisa lihat siapa-siapa, dan kemudian ketika Yakub memberkati itu tangannya bersilang, ya. Tangan kirinya ditaruh kepada Efraim, tangan kanannya ditaruh kepada tangan kirinya ditaruh kepada Manasye, tangan kanannya ditaruh kepada Efraim, anak yang kedua. Dan mulailah Yakub menyampaikan berkat. Nenek moyangku, bapakku diberkati Tuhan dengan hidup takut akan Tuhan. Maka anak-anak ini akan membawa kehormatan bagi nenek moyangnya. Saudara dan saya punya tugas untuk membawa kehormatan
bagi nenek moyang. Orang tua kita yang mungkin masih terlihat saat ini. Hormati. Ya. Dan Yakub memberkati mereka dengan perkataan. Dikatakan, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, Efraim dan Manase. Sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyur. Oleh karena mereka dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ini berkat. Haleluya. Jadi jangan menyepelekan berkat dari orang tua, kata-kata dari orang tua. Jangan sampai saudara, tindakan saya, tindakan saudara atau tindakan anak-anak menyakiti orang tua yang sampai orang tua bisa keprojot mengatakan bukan kata-kata berkat. Orang tua itu penyalur berkat. Haleluya. Kita perlu menghargai, menghormati kalau saudara ingin diberkati Tuhan, ya. Dan ini berkat, ini kata-kata, perkataan. Jadi saudaraku, betapa pentingnya perkataan kita. Yang ketiga, contoh orang yang diberkati Tuhan dengan kata-kata. Bilangan 6 ayat 22 sampai 26. Bilangan, silakan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, Tuhan berfirman kepada Musa, berfirmanlah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakan kepada mereka. Jadi Tuhan firman kepada Musa. Musa diberitahu, kasih tahu itu Harun sama anak-anak. Berkatilah orang Israel. Dengan apa? Kata-kata. Dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan selanjutnya, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Jadi saudaraku, ini kata-kata berkat yang biasa diucapkan oleh Musa, Harun ketika mereka selesai ibadah. Dan sekarang saudara, setiap selesai ibadah ada doa berkat. Jangan lari saudaraku. Mungkin kita meremehkan, cuma berkat, tinggal doa berkat toh aku pulang. Ini berkat. Perkataan ini berkat. Diberkatilah engkau di kota, di padang. Bahkan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Ini berkat saudara. Jangan ditinggal pergi. Ya, ibadahlah sampai terima berkat Allah itu. Haleluya. Sepertinya cuma kata-kata. Tapi jangan disepelekan, ini berkat. Haleluya. Mari kita sadar bahwa berkat itu bukan hanya berupa materi saja. Tapi berkat itu adalah perkataan yang keluar dari Tuhan, juga perkataan yang keluar dari penyalur berkat. Haleluya. Ya. Sumber berkat adalah saudaraku firman. Sumber berkat adalah firman atau perkataan Tuhan. Firman itu kan perkataan, ya. Firman itu kata-kata oleh orang yang mulia. Firman yang dikatakan oleh sang raja. Jadi kata-kata raja. Firman Tuhan, kata-katanya Tuhan. Saudaraku, sumber berkat adalah perkataan atau firman. Dari siapa? Dari Tuhan. Bapak Ibu bisa baca dari Ulangan 28 ayat 3 sampai 14 tadi, ya.
Jadi ketika mereka mendengar kata-kata Tuhan akan menerima berkat. Diberkatilah engkau di kota di padang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah lembu kandungan anak lembu sapimu, diberkatilah bakulmu dan adonanmu. Wah, luar biasa. Ini kata-kata berkat. Haleluya. Dan yang kedua, sumber berkat itu adalah perkataan dari penyalur berkat. Mari kita sadari dan seringkali kita lalai untuk hal ini. Ya, ternyata ada kata-kata dari penyalur berkat. Siapa penyalur berkat? Yang pertama adalah orang tua. Penyalur berkat. Sebab itu ketika kita menjadi orang tua, mari kita memperkatakan berkat untuk anak-anak kita khususnya. Kalau kita menjadi orang percaya, kita harus memperkatakan berkat untuk orang yang mendengarkan kita. Haleluya. Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Haleluya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Strip. Ini adalah suatu perintah yang penting. Kalau bahasa yang lain, ini suatu perintah yang utama. Hormati ayahmu dan ibumu. Dikatakan untuk apa sih menghormati ayahku, ibuku? Kalau ayahku seperti itu, kalau ibuku seperti itu. Saudaraku, tidak bisa dipungkiri, kita bisa hidup, kita bisa besar oleh karena orang tua. Dan orang tua terutama ayah dan ibu. Ataupun mungkin ketika terlahir, kemudian orang tua sudah meninggal diasuh oleh orang lain. Itu orang tuamu. Mungkin itu om, mungkin itu kakek, nenek, ya. Itu orang tua yang harus dihormati. Ayat 3, ini efeknya. Supaya kamu berbahagia, panjang umurmu di bumi. Salah satu sebab orang bisa mati muda karena tidak menghormati orang tua. Salah satu, tidak semua. Ya, kalau ada orang mati muda mungkin memang itu sudah ditetapkan oleh Tuhan, atau karena kesalahannya dia tidak menjaga kesehatan, diterjang saja, ya, aturan-aturan kesehatan diterjang saja, nah bisa mati sebelum waktu yang ditetapkan Tuhan. Tapi salah satu sebab orang mati muda karena tidak menghormati orang tua. Ini berkat, haleluya. Jadi siapa penyalur berkat itu orang tua. Makanya Tuhan bilang hormati. Hei anak-anakku, turutilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Haleluya. Haruslah demikian. Jadi saudaraku, kita tidak bisa mengurangi hormat kita kepada orang tua. Sebagaimanapun orang tua kita, keadaannya mungkin menjengkelkan, mungkin merepotkan, itu sudah saatnya, ya. Nah saudaraku, kalau saya beri kesaksian, adik saya waktu lahir, yang perempuan, adik saya perempuan lahir, ibu saya sakit, ya, sakit sampai 3 bulan itu opname di rumah sakit. 3 bulan opname di rumah sakit, saya masih kecil. Otomatis ibu Matias menjadi orang tua, ya. Wah, kerja segalanya. Padahal usia masih berapa waktu itu, ya. Kemudian diasuh sama bude saya dan lahirlah adik saya yang laki-laki. Kemudian apa yang terjadi saudaraku? Adik saya ini kepahitan sama orang tua. Kenapa sih kok saya harus dipisahkan sama orang tua? Kenapa kok saya harus dipisahkan dengan saudara-saudara saya? Dan kemudian dia ikut bude saya itu di desa. Sementara kami tinggal di kota, di Surabaya. Jadi adik saya ini kepahitan sampai besar. Sampai percaya Tuhan.
kepahitan, kurang bisa menghormati orang tua. Dan akhirnya dengan banyak nasihat yang disampaikan oleh kakak-kakaknya, dia masih belum bisa terima. Dan satu saat ketika orang tua saya sudah besar, sudah sepuh, sudah tidak bisa apa-apa, ini saatnya kamu harus bisa menghormati, rawat ibu, lepaskan kepahitanmu. Dan dia berdoa dan dia bisa melepaskan kepahitannya sampai dia bisa merawat. Dan ternyata yang nunggu, yang merawat ibu saya walaupun dia kepahitan awalnya. Mungkin wajar ya, aku dulu dipisahkan, sekarang jengkel sama orang tua. Tapi setelah dia minta ampun, dibebaskan dari kepahitan, dia bisa melayani dengan baik. Saya bilang jangan sampai kamu menyesal kalau ibu sudah tidak ada. Kalau ibu sudah tidak ada, kamu ingat jasa orang tua dan kamu ingat kamu tidak bisa menghormati orang tua. Kamu ingat bahwa kamu tidak bisa merawat orang tua. Kamu menyesal dan tidak akan pernah dikembalikan penyesalanmu. Ini saatnya. Dan puji Tuhan, dia terlepas dan dia bisa merawat orang tua sampai mengantarkan ke kubur dengan hati yang lega. Puji Tuhan, saya sudah pemulihan, saya sudah bisa merawat orang tua. Oh, susahnya bukan main. Bayangkan dalam usia tua, tulangnya itu bukan retak, hancur saudara. Ya, gara-gara jatuh di kamar mandi, hancur, bukan retak, bukan patah, tapi pecah seperti tulang ayam yang dikepruk itu loh. Ya, saya bawa ke waktu itu saya di sana, ya. Beramai-ramai anak-anaknya membawa kepada dokter, ternyata dirongsen, tulangnya kepiar. Aduh, ini seperti apa kalau saya merasakan ya. Dan ternyata Tuhan tolong, dengan orang tua seperti itu adik saya bisa merawat dengan baik, dengan segala totalitas. Merepotkan memang, tapi itu kesempatan. Karena orang tua itu sumber berkat. Haleluya. Jadi saudaraku, jangan ada seorang pun yang menyepelekan orang tua. Mungkin orang tua kita saat ini sudah gak bisa apa-apa. Sudah gak bisa bekerja seperti dulu. Dulu bekerja sampai direwangi gak makan untuk memberikan makan kepada anak-anaknya. Wis aku gak makan gak apa-apa, biar untuk kamu. Saudaraku, itu orang tua kita. Dan kalau orang tua kita saat ini mungkin sudah tidak bisa apa-apa, ingat jasa yang dulu. Maka firman Tuhan bilang, hormati orang tua. Yang kedua, Amsal 1 ayat 8 dan 9. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Amin. Lihat saudaraku, penghormatan itu kita terima dari apa? Hai anakku, dengarkan didikan ayahmu, jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Ini penghormatan. Kita punya uang banyak, tapi di mata dunia orang melihat orang punya harta banyak tapi tidak dihormati oleh orang banyak. Untuk apa? Tapi ketika kita menghargai orang tua, mungkin terseok-seok hidup kita sederhana, tapi orang melihat itu loh gati sama wong tua, itu loh hormat sama orang tua. Kalung dikalungkan, karangan bunga dikalungkan pada lehermu. Satu penghormatan yang diterima dari kalangan masyarakat. Haleluya. Karena apa? Menghormati orang tua. Amsal 3 ayat 1 dan 2. Silakan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Ya,
karena panjang umur dan lanjut usia akan ditambahkan kepada dan serta sejahtera. Sejahtera. Ini berkat. Haleluya. Kalau apa? Kalau jangan melupakan ajaranku. Biarlah hatimu memelihara perintahku. Haleluya. Apa ini? Perintah dari penyalur berkat. Dan kita akan terima panjang umur, sejahtera dalam kehidupan kita. Penyalur berkat yang kedua itu siapa? Yang pertama orang tua. Yang kedua pemimpin rohani. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Iya. Taatilah pemimpinmu, tunduk kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Dan pemimpin-pemimpin rohani ini melakukan dengan sukacita. Pemimpin-pemimpin rohani jangan mengeluh ketika ada orang berbicara, tolong doakan saya, tolong saya sedang ini. Jangan merasa direpotkan. Ini kesempatan untuk kita bisa memberkati mereka. Haleluya. Saya selalu siap kapanpun orang minta pertolongan, ya. Jam 11, jam 12 malam, tante, bapak saya sakit. Lari saya, saudaraku. Tidak peduli saya sendirian, saudaraku. Dan itu dilakukan dengan sukacita. Puji Tuhan. Dan saya tidak menuntut kalau kamu punya berkat, kamu lupa dengan saya, enggak masalah. Ya, yang penting tugas saya, ini pemimpin-pemimpin rohani yang berjaga-jaga atas jiwamu. Di bagian ini kesusahan tok itu memang pemimpin rohani harus bertanggung jawab tentang keselamatan jiwa. Haleluya. Walaupun mungkin kadang-kadang orang tua itu tahu susahnya tok, ya. Kalau anak kecil dirawat susah, sakit, dibawa sampai entek-entekan waktu dan tenaga dan harta untuk keselamatan anak-anak. Begitu anak-anak besar, lupa dengan orang tua pun tidak pernah menuntut. Tapi mari kita sebagai anak-anak ataupun anak-anak rohani, ya, lihat kesusahan orang tua lagi apa, sedang apa kesusahan orang tua kita. Kita mau bisa berbuat apa kepada orang tua kita, baik orang tua jasmani maupun orang tua rohani mungkin. Oh, lagi dalam kesusahan, apa sih yang bisa saya lakukan? Oh, saya punya ide, ini. Walaupun orang tua itu tidak menuntut hal itu, tapi kata-katanya harus didengarkan, karena kata-katanya itu berkat. Amsal 2 ayat 1 dan 2. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Terus ayat 5 sampai 7. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Amin. Ini berkat, ya. Engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan. Kapan bisa mendapat ini? Bahkan dikatakan karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dia menyediakan pertolongan tepat pada waktunya. Kapan kita bisa terima berkat ini? Ayat 1 dan 2 menyatakan, jika engkau menerima perkataan penyalur berkat. Seringkali orang tua menasehati yang benar kepada anak-anak, tapi anak-anak tidak mau mendengarkan. Akhirnya mereka tidak menerima berkat Allah.
dinasehati, awas jangan lakukan ini. Nek kamu melakukan itu nanti akibatnya ini loh. Orang tua itu sudah lihat ke depannya mau apa yang terjadi. Tapi enggak nurut dan akhirnya terperosok. Ketika sudah terperosok apa yang terjadi? Bu, tolong, tante, tolong. Dulu-dulu dikasih tahu itu curang aja, jangan dilanjutkan. Tapi enggak nurut, keblosok. Angger wis keblosok ya sudah. Orang tua juga ikut merasakan. Jadi saudaraku, kita akan menerima berkat Allah. Pertolongan tepat pada waktunya, kita memperoleh hikmat, takut akan Tuhan. Itu berkat. Haleluya. Dari mana? Dari kita bisa mendengar apa yang dinasihatkan oleh orang tua rohani kita maupun orang tua jasmani kita. Ya, yang ketiga, penyalur berkat itu siapa? Penyalur berkat pertama orang tua, penyalur berkat kedua adalah pemimpin rohani. Penyalur berkat yang ketiga tentu orang yang sudah memiliki berkat. Gak mungkin kan orang menjadi penyalur berkat sementara sendiri gak punya berkat, gak bisa ya. Kalau saya diberkati banyak, saya bisa menyalurkan berkat itu. Walaupun gak banyak, ketika saya punya berkat, saya akan bisa menyalurkan. Kalau saya tidak punya berkat ya tidak bisa. Saudara ingin punya sumbernya atau kita cuma punya kerannya? Tentu kita ingin punya sumbernya ya. Punya keran kalau enggak disaluri oleh sumber enggak akan bisa mengalir ya. Cari sumber ya. Jadi sumber berkat itu dari Tuhan. Jadi siapa penyalur berkat? Adalah orang yang memiliki berkat. Ya, Ulangan 28 ayat 2 tadi sudah kita baca. Jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jadilah orang yang taat, dengar firman dan taat, maka saudara akan menjadi pemilik berkat. Diberkati sih sama Tuhan ya. Ya. Yang kedua, Kolose 4 ayat 6. Siapa penyalur berkat? Siapa pemilik berkat? Kolose 4 ayat 6, silakan. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ya. Jadi siapa penyalur berkat? Orang yang senantiasa mengeluarkan kata-kata berkat, ya. Jangan hambar kata-katanya, ya. Lah kapan kita bisa menyalurkan kata-kata yang tidak hambar? Kalau kita penuh dengan firman. Kalau kita penuh dengan firman, kalau firman saja tidak pernah dibaca, dari mana? Ibadah saja Senin Kemis. Dari mana kita penuh firman? Kalau hidup kita penuh dengan firman, kita akan mengeluarkan kata-kata yang tidak hambar. Kata-kata yang berkat. Haleluya. Puji Tuhan, ini penyalur berkat. Yaitu orang yang diberkati. Karena dia dengar, nyimpan firman-Nya, kita bisa keluarkan untuk orang lain. 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. Untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Kapan? Jangan membalas yang jahat dengan jahat, caci maki dengan caci maki. Kalau orang berbuat jahat dengan kita, terus kita balas dendam, orang itu dendam balas lagi, kita dendam balas lagi, kapan habisnya? Ya kan? Seperti kungfu itu loh, ya. Kungfu itu kan gitu, balas membalas. Tapi bagi anak Tuhan tidak. Hendaklah kamu mengucapkan kata-kata berkat. Caci maki jangan dibalas caci maki, ya. Kejahatan jangan dibalas kejahatan. Tapi hendaklah memberkati. Di samping memberkati, Tuhan bilang, untuk itulah kamu dipanggil, untuk memperoleh berkat dan memberkati.
Ya, jadi setelah memperoleh berkat bukan dikantongi sendiri, tapi untuk memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Untuk memberkati. Haleluya. Jadi saudaraku, Tuhan mau supaya saudara dan saya bisa menjadi berkat. Dengan cara apa? Kita mendengar, kita terima dari penyalur berkat. Dan jadilah penyalur berkat. Karena kita sudah diberkati Tuhan, kita bisa menyalurkan berkat itu. Kita semua paham tentang laut mati ya. Laut mati itu kadar garamnya tinggi sehingga ketika orang kecemplung di situ nggak bisa tenggelam, muncul dia ada di permukaan ya. Dan airnya itu asin sekali, saudaraku. Di situ terkandung banyak kekayaan. Oh, untuk bahan kecantikan itu dari lumpur-lumpur laut mati itu bisa diolah, bisa dipakai untuk memuluskan muka, menghilangkan flek dan lain sebagainya. Dan harganya luar biasa mahal, ya, untuk orang-orang kerajaan dan lain sebagainya. Ada banyak kekayaan di laut mati, tapi apa? Gak ada kehidupan, gak ada ikan karena terlalu asin. Gak ada kehidupan di sana. Saudaraku, harta kekayaan tidak akan pernah bisa menghidupkan kita. Tapi firman ini loh yang bisa menghidupkan saudara dan saya. Sampai pada hidup yang kekal. Haleluya. Jadi saudaraku, mari kita mau terima berkat dari perkataan Tuhan, dari orang tua kita, dari penyalur berkat, dari pembimbing rohani kita, kata-kata nasihat, tangkap itu dan lakukan. Saudara akan hidup diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Karena perkataan atau nasihat yang keluar dari mulut Allah, yang keluar dari orang tuamu, yang keluar dari pemimpin-pemimpin rohanimu, itu merupakan hikmat, memberikan hikmat sehingga kita tahu hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Dan kita akan bisa hidup menjadi bijak. Bijak itu luar biasa. Bisa mengambil keputusan dengan tegas dan tepat. Amsal 16 ayat 16. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Iya, hargai saudaraku. Berapa harganya perak, berapa harganya emas? Mungkin kita tidak mampu membelinya, tetapi ketika kita memperoleh hikmat, itu harganya jauh lebih berharga dari perak, dari emas. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan. Dengan cara apa? Perhatikan firman. Itu saja kuncinya. Haleluya. Dan ketika kita sudah menerima berkat, jadilah penyalur berkat. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan satu pujian, Aku Mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Dengan mengasihi Tuhan, kita akan memperhatikan firman-Nya. Dan ketika kita memperhatikan firman-Nya, kita akan memperoleh berkat Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan
katakan dengan sungguh sebagai satu janji di hadapan Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan, Tuhan, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ini kami Tuhan, renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. sekali lagi katakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Dia mendengar janji kita. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Silakan Bapak Ibu berbicara pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mungkin di antara kita masih ada kepahitan kepada orang tua. Lepaskan saudaraku. Haleluya. Orang tua adalah penyalur berkat. Atau mungkin ada yang kecewa dengan Tuhan. Selama ini doanya tidak dijawab. Kecewa dengan keadaan. Mari kita beresi di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan. Aku mau mengasihi Engkau. Aku mau mendengarkan firman-Mu dan melakukan. Haleluya. Saudara tidak akan harus mencari berkat, karena berkat itu otomatis menjadi bagian kita. Haleluya. Haleluya. Beri kami hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Lepaskan kami. Haleluya. Haleluya. Jangan lewatkan kesempatan ini saudaraku. Berbicaralah kepada Tuhan. Ini kami Tuhan. Aku mau menjadi penyalur berkat. Aku mau terima berkat yang daripada-Mu. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Engkau lihat hati kami. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu. Mas Agus, maju ke depan untuk berdoa. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku. Ini tujuan kami Tuhan. Hanyalah untuk menyenangkan
berkuasa dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk mengenal hatimu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami diajar untuk bagaimana menerima berkat yang dari Tuhan jika kami benar-benar mendengarkan suara Tuhan Allah kami. Tuhan, ampuni segala kekurangan dosa kami kalau selama ini kami lebih mementingkan suara diri sendiri dan tidak memperhatikan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu, keinginan-Mu dalam kehidupan kami. Kami hanya mau supaya berkat itu hanya datang dari Tuhan saja. Karena berkat yang datang dari Tuhan itu pasti membawa manfaat. Itu pasti menjadi berkat buat banyak orang. Berilah kami kepekaan untuk terus mendengarkan suara Tuhan dan bisa mengaplikasikan, menerapkan di dalam kehidupan kami sehari ke sehari. Pimpinlah hidup kami Tuhan, sertailah selalu supaya selama kami menjadi anak-anak-Mu di dunia ini, kami betul-betul mentaati firman Tuhan. Kami sungguh-sungguh memperhatikan firman-Mu. Semakin hari kami mendalami firman Tuhan, semakin hari kami semakin mengerti kehendak-Mu. Saat kami membaca Alkitab, saat kami beribadah, saat kami berdoa, saat kami berbagi, disitulah kami semakin tahu Engkau atas kehendak-kehendak-Mu dalam hidup kami. Amen. Terima kasih selama ini Engkau masih memberikan kesempatan buat kami untuk memperbaiki hidup ini, sehingga semakin hari hidup kami semakin nikmat, semakin hari hidup kami semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengampunan-Mu, terima kasih untuk kesempatan yang Kau masih berikan dalam hidup kami. Dan biarlah selepas ini kami boleh terus menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, menjadi berkat buat siapapun yang Kau temukan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Mulai hari ini kami mulai taat membaca firman Tuhan, berdoa, beribadah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena kami percaya kalau berkat Tuhan beserta dengan kami, hidup kami akan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami naikkan doa syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau tidak mempertahankan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu memberkati hati kami pulang. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ulang tahun di bulan ini. Tuhan memberkati anak Ben Oni Wibisono, Tuhan memberkati Bapak Sumardi, Tuhan memberkati anak Lintang, Tuhan memberkati Bapak Rustino. Tuhan, kami mengucap syukur buat saudara-saudara kami yang Engkau tambahkan tahun ini usianya bertambah 1 tahun. Kami mengucap syukur, biarlah kesempatan yang Engkau beri boleh menjadi satu berkat untuk dilaksanakan segala kebenaran firman-Mu, dan Kau curahkan kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi, bahkan oh Tuhan berkat masa depan Engkau siapkan bagi saudara-saudara kami ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau curahkan berkat-Mu atas kami. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa,
cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak di sekolah, dalam berumah tangga. Tuhan memberi keharmonisan, dalam bermasyarakat Tuhan pakai kami menjadi terang-Mu. Terima kasih Bapa. Setiap tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan akan kembalikan 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau melawat kami, memberkati kami, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat dan memberi kelegaan. Kami pulang dengan membawa sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Doa berkat ini kami pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.